Oke, kali ini kita bakal dalami sebuah kisah yang campur aduk banget. Ada soal kepercayaan, pengkhianatan, dan gimana sebuah komunitas berjuang buat dapetin keadilan mereka. Bisa bayangin nggak? Kalimat tadi itu reaksi Suster Natalia. Detik-detik di mana dia dikasih tahu kalau semua tabungan umat yang udah dipercayain ke Bank Nasional hilang begitu aja. Pertanyaannya, gimana bisa dana simpan pinjam sebesar 31 miliar rupiah milik 1.900 orang lenyap? Nah, buat ngerti gimana ini bisa kejadian, kita harus bongkar satu persatu sebuah penipuan yang direncanain dengan sangat rapi dan udah jalan bertahun-tahun. Oke, kita mulai dari kronologinya dulu ya. Gimana sebuah penipuan besar ini berjalan? Nah, ini dia nih alurnya. Coba perhatiin deh. Di tahun 2019, Oknum BNI ini datang nawarin deposito investment yang bunganya tinggi banget ke Credit Union atau CU. Kelihatannya oke-oke aja kan? Sampai akhirnya di Desember 2025, CU mau cairin 10M. Disinilah masalah mulai muncul. Pencairan 2 miliar pertama itu ditunda-tunda terus. Lalu puncaknya, di 6 Februari 2026, si Oknum mengambil semua biliet atau bukti depositonya dengan alasan mau diperbarui. Dan jeng-jeng, tanggal 23 Februari, pimpinan baru BNI ngungkap kalau deposito investment itu produk fiktif. Nggak pernah ada. Dan yang bikin makin licik, untuk nutupin penipuannya dan bikin seolah-olah pencairannya beneran jalan, si Oknum ini nekat loh. Dia secara ilegal nyairin deposito resmi lain milik CU senilai 2 miliar. Ini dilakuin tanpa izin, tanpa tanda tangan Suster Natalia sama sekali. Tujuannya? Ya buat ngulur waktu, biar sandiwaranya nggak kebongkar. Sekarang, pertanyaannya, kok bisa mereka percaya banget sama si Oknum ini? Gimana caranya dia memanipulasi kepercayaan umat? Jadi, pelakunya ini namanya Andi Hakim Febriansyah. Dia pinter banget mainin perannya. Coba kita lihat ya, gimana kepercayaan itu dibangun. Pertama, dia itu kepala kantor kas BNI. Resmi, bukan orang sembarangan. Bunganya juga selalu dibayar tepat waktu, jadi nggak ada curiga. Pelayanannya prima, sampai ada pick up service segala. Dan yang paling penting, semua materinya pakai logo dan atribut BNI asli. Nah, di balik itu semua kepercayaannya dikhianati. Dia nawarin produk investasi bodong, malsuin dokumen buat cairin dana, ngambil semua bukti fisik terus kabur ke luar negeri. Bener-bener nyalagunain jabatannya. Ini nih kalimat saktinya. Marilah semua bilietnya suster, biar diperbaharui. Kedengarannya kan kayak prosedur biasa ya, profesional gitu. Padahal, ini cara dia buat ngilangin barang bukti utama kejahatannya. Biliet-biliet itu setelah dikumpulin, konon katanya dibakar. Dan dampaknya? Ini bukan cuma soal angka, bukan cuma soal uang di bank, ini soal napas 1.900 jiwa yang hilang. Bayangin, ada 1.900 orang yang jadi korban. Ini bukan investor besar semua, banyak dari mereka itu nabungnya sedikit-sedikit. Kadang cuma Rp10.000 sekali nabung, dikumpulin bertahun-tahun, dan sekarang, ludes. Dan dengerin deh, apa kata Suster Natalia? Saya yang selalu mengatakan, mari masa depan anak-anakmu melalui menabung. Tapi sekarang, masa depan mereka itu hancur di tangan saya. Kebayang nggak sih beban moralnya? Dia yang ngajak orang buat nabung, buat masa depan yang lebih baik, tapi sekarang malah ngerasa masa depan itu hancur di tangannya. Padahal, Credit Union ini bukan lembaga kemarin sore. Udah 45 tahun beroperasi. Misinya mulia banget, ningkatin kesejahteraan sosial dan ekonomi umat lewat pendidikan dan nabung barang-barang. Jadi kerugian ini benar-benar pukulan telak. Oke, pelakunya udah ditangkap. Tapi ceritanya belum selesai. Ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, dalam hukum, itu ada yang namanya vicarious liability. Atau di KUH Perdata kita, ada di pasal 1367. Gampangnya gini, pemberi kerja, dalam hal ini bank, itu bisa ikut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau tindakan melawan hukum dari pegawainya pas lagi ngejalanin tugasnya. Dan ini diperkuat lagi loh sama peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen. Jelas banget di pasal 10 ayat 1 disebutin kalau bank itu wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat perbuatan melawan hukum pegawainya. Jadi aturannya udah jelas banget. Jadi kalau kita urut ya, logikanya gini. 1. Pelaku itu karyawan resmi BNI yang mewakili institusi. 2. Penipuannya dilakuin pakai jabatan dan fasilitas BNI. 3. Bank bisa dinilai lalai dalam ngawasin aktivitas karyawannya. Nah, kesimpulannya, yang keempat, menurut aturan hukum yang ada, BNI seharusnya bertanggung jawab atas kerugian nasabah. Simpel kan alurnya? Terus gimana respon dari BNI? Setelah proses mediasi, mereka nawarin dana talangan sebesar 7 miliar. Ingat ya, total kerugiannya itu lebih dari 31 miliar. Jadi, ya tawarannya nggak sampai seperempatnya.
Jadi, meskipun si oknum sekarang di penjara, pertanyaan besarnya masih menggantung. Gimana nasib uang dan, yang lebih penting, masa depan 1.900 umat ini? Pertarungan mereka ini bukan cuma soal uang, tapi soal memperjuangkan kembali harapan dan masa depan yang udah dirampas.